Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Seta Sabila dengan NIM G0024-189. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum dari lab anatomi saya. Oke, di laporan ini ada, saya akan menjelaskan tiga hal, yaitu mekanisme ereksi dan ejakulasi, kemudian anatomi organa genitalia feminina eksterna, dan anatomi dari REN, serta vaskularisasi dan inervasi. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang ereksi dan ejakulasi. Jadi kita ke definisinya dulu. Ereksi itu sendiri merupakan kondisi ketika penis menjadi tegang atau keras karena ada peningkatan aliran darah ke jaringan erektil, yaitu corpus cavernosum di dalam penis. Sedangkan kalau ejakulasi ini adalah pelepasan cairan semen yang mengandung sperma. Nah, selain mengandung sperma, cairan semen ini juga ada cairan-cairan tambahan dari vesikula seminalis, terus kelenjar prostat, dan kelenjar bulboreteralis. Nah, biasanya nih sebagai respons terhadap rangsangan seksual yang intens. Nah, jadi ereksi dan ejakulasi ini dia tuh berkesinambungan. Jadi ejakulasi itu bisa terjadi setelah ereksi. Jadi ketika setelah ereksi kemudian ada respon terhadap rangsangan seksual yang intens sehingga terjadi klimaks, maka nanti akan terjadi ejakulasi. Lanjut, ini untuk persarafan dan vaskularisasinya yang akan saya jelaskan eh, di mekanismenya, berhubungan dengan mekanisme. Yang pertama dari ereksi terlebih dahulu. Jadi, rangsangan dimulai dari rangsangan seksual yang akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang melepaskan neurotransmitter, terutama nitrik oksid. Nah, kemudian akan impuls dari sistem saraf pusat ini yang melalui hipotalamus dan hipokampus akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Sedangkan untuk inhibisi dari ereksi sendiri akan dipersarafi oleh serabut simpatis segmen lumbal 1 sampai 3. Kemudian, efferentnya ini oleh nervi erigentes yang akan memberikan efek apa? Yaitu efek relaksasi otot polos corpus cavernosum penis, kemudian ada dilatasi arteri Helensinae yang merupakan cabang dari arteri profunda penis dalam corpus cavernosum. Kemudian darah ini akan masuk mengisi cavernet. Kemudian tunika albumina yang akan teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika ini akan terjepit. Nah, maka aliran aliran tuh akan keluar dari jaringan erektil dihambat dan panjang dan diameter penis bertambah besar. Yang disebut dengan ereksi itu sendiri. Nah, sedangkan untuk ejakulasi dia ini dibersarafi oleh serabut simpatis yang reseptor aferennya oleh nervus pudendus membawa rangsangan menuju segmen kembali 1 sampai 3. Nah, dia tuh ada dua tahap, emisi dan ejakulasi. Emisi itu ketika cairan semen menuju uretra, sedangkan ejakulasi ketika eh, pelepasan cairan semen tersebut pas pelepasan sperma dari uretra ke ostium uretra eksternal. Nah, mulai dari emisi dulu. Emisi itu dimulai dengan kontraksi otot-otot di sekitar saluran reproduksi dinding ductus deferens. Nah, jadi otot-otot vesikalis dan bulbo uretralis, kemudian sphincter vesica urinaria, mereka tuh akan kontraksi. Nah, sehingga cairan semen tuh dikumpulkan dan dipindahkan ke uretra bagian proksimal, bagian awal uretra. Sedangkan habis itu akan terjadi ejakulasi di mana dimulai dari kontraksi arteri Helensinae yang akan mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus yang tadi melalui inervasi somatik dari nervus pudendus itu. Maka nanti akan ada dorongan mekanis untuk pelepasan cairan semen keluar dari penis menuju ujung uretra. Baik, setelah itu kita ke pertanyaan kedua, di mana saya akan menjelaskan tentang anatomi organa genitalia feminina yang bagian eksternal. Nah, jadi OGF sendiri itu dibagi jadi bagian internal dan eksternal. Eksternal ini yang berada di luar kavitas pelvis, sedangkan yang internal itu yang sebaliknya, yang berada di dalam kavitas pelvis.
Genitalia ekstra ini bisa juga disebut sebagai vulva, di mana dia ini ada bangunan-bangunan penting terdiri dari mons pubis, labia majora pudendi, commissura labiorum, terus labia minora pudendi, terus ada frenulum labiorum, clitoris, vestibulum, glandula vestibulis majores. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Jadi di sini dimulai dari mons pubis. Nah, di sini. Yang di sini adalah mons pubis, di mana dia adalah area kulit yang menonjol menutupi dari simfisis osis pubis. Nah, ini tuh biasanya akan ditumbuhi oleh pubes atau si rambut pubis. Kemudian kita ke klitoris. Klitoris itu yang mana yang ini klitoris? Klitoris ini homolog pada glans penisnya pria. Jadi, dia ini merupakan organ erektil atau nanti yang kalau mau merangsang tuh di klitorisnya ini. Kemudian kita ke em, labia minora pudendi, labia mayor dan labia minor. Labia mayor, labia itu sendiri merupakan kayak apa ya, kayak bibirnya gitu. Labia mayor berarti yang besar yang di luar sini, sedangkan labia minor adalah yang di sini. Nah, kalau labia mayor itu kelipatan kulit yang menonjol membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis. Nah, dia tuh homolog dengan skrotum pria. Jadi dia fungsinya ya untuk melindungi bagian dalamnya dari OGF ekstra ini. Kemudian dia ini akan membentuk komisura labiorum. Jadi dia ini akan bertemu, ini kan labia mayornya ada kanan dan kiri. Dia tuh akan bertemu ke arah atas dan bawah, ke arah posterior dan anterior akan membentuk komisura labiorum anterior et posterior. Jadi nih, ini yang anterior, nih anterior labial komisura, dan yang ini posterior labial komisura. Kemudian setelah itu kita akan bertemu dengan labia minor, labia minus nih. Di sini dia ini pelipatan yang dia tuh nggak ada lemak dan kulit yang berambut. Terus dia membatasi bagian lateral dari OE dan orifisium vagina. Nah, kalau wanita sudah pubertas, akhiran posterior dari labio minor dextra et sinistra ini, dia akan berhubungan juga membentuk frenulum labiorum pudendi atau disebut juga nama lainnya adalah Fouchet. Nah, ke arah anterior, ke arah atas sini, setiap labia minora ini akan terbagi menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas berjalan di atas klitoris yang ini. Sedangkan, oh ya, terus nanti akan saling bertemu dan bentuk tutup dari glans clitoridis. Glans clitoridis disebut dengan preputium clitoridis. Kemudian di lapisan bawahnya, dia akan berjalan di bawah klitoris yang akan saling bertemu membentuk frenulum clitoridis. Oke, setelah itu sudah klitoris, kita ke vestibulum. Nah, vestibulum yang mana? Di vestibulum tuh yang ini. Jadi vestibulum adalah ruang yang dikelilingi oleh labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vaginal, terus ductus glanduloblastomus major dan juga minor. Setelah itu yang terakhir kita ada glandula vestibularis major atau yang disebut juga kelenjar Bartholin. Ini tuh homolog sama glandula uretralis pada pria. Jadi setiap glandula tuh punya duktus yang akan bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minor. Jadi yang ini ya, yang ini. Tuh. Oke, ini untuk anatominya. Nah, selanjutnya akan ada himen. Himen ini merupakan selaput mukosa kayak kan pembuluh darah. Dia tuh biasa disebut juga dengan selaput darah. Terus apabila himen ini ruptur, eh, misalkan setelah berhubungan seksual atau setelah koitus, dia ini akan ada sisa-sisanya yang disebut dengan karbula hymenalis. Kemudian ada juga himen imperforata, di mana suatu kondisi di mana himen ini tidak memiliki lubang sehingga darah menstruasi ini nggak bisa keluar. Nah, ini adalah gambaran-gambaran himen, di mana ini ada yang anular himen, terus ada yang septate himen, di mana dia terbagi jadi dua, kemudian ada cribriform himen, dan parus introitus.
Setelah itu kita ke perkembangan OGM eksterna. Jadi OGM eksterna ini berkembang dari bagian caudal sinus orogenitalis. Dia akan berkembang dari kloaka hingga menjadi vesika urinaria dan bagian-bagian uretra. Jadi awalnya OGM eksterna, OGM dan maaf, ini OGF ya. Jadi sebenarnya OGM dan OGF eksterna ini sama OGM dan OGF awalnya, tapi yang OGF eksterna dia ini dinding anterior pertama dinding anterior sinus orogenitalis akan mengalami indentasi. Jadi urethral growth. Kemudian genital tubercle-nya tuh akan menjadi klitoris, terus genital folds-nya akan jadi labia minora dan labia scrotal folds-nya akan jadi labia mayora. Jadi akan berkembang sendiri seiring berjalannya waktu. Ya, biasanya di 10 minggu, minggu ke-10. Nah, setelah itu kita ke vaskularisasi dan inervasi. Jadi vaskularisasinya ini oleh arteri pudenda interna, cabang dari arteri perinealis, bulbo vestibuli, dorsalis clitoridis, femoralis profunda. Dan venanya vena pudenda interna yang akan bermuara ke vena savena magna. Kemudian ada vena dorsalis clitoridis profunda yang akan bermuara ke vena pudenda interna dan vena dorsalis clitoridis superficialis yang akan bermuara ke vena savena magna juga. Kemudian untuk inervasi atau persarafannya dia oleh nervus cavernosi clitoridis. Jadi Spanglici polvici dia untuk ereksinya, sedangkan ada nervus pudendusnya untuk somatosensori. Oke, setelah itu kita ke bahasan nomor 3 yaitu tentang REN. Jadi dimulai dari letak dan posisi REN terlebih dahulu. Jadi untuk REN sendiri dia itu merupakan organ retroperitoneal di mana dia ini hanya sebagian saja yang dilapisi atau dibungkus oleh si peritoneum. Lokasinya sendiri dia ini ada pada dinding posterior abdomen. Nah, saat respirasi, kedua REN ini akan turun sekitar 2,5 sentimeter. Nah, kemudian untuk letak skeletopisnya, Ren sinister ini setinggi bagian superior dari VTH 12. Kurang lebih costa 11 sampai inferior vertebra lumbals 3. Nah, setelah itu untuk Ren Dexter dia ini biasanya akan lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan dari lobus hepatis yang Dexter. Oke, lanjut ke lapisan pembungkusnya. Jadi, em, lapisan pembungkus REN ini ada bermacam-macam. Nah, yang pertama, dia ini ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa itu di mana dia akan meliputi REN langsung melekat pada erat pada permukaan luar REN. Jadi dia akan meliputi langsung di permukaan luar REN-nya. Nah, makin keluar dia ada perirenal fat. Perirenal fat itu adalah lemak yang meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk keluar REN. Setelah itu di luarnya lagi akan ada fascia renalis di mana dia merupakan lapisan membranosa. Eh, Nah, kemudian ada glandula suprarenalisnya akan membungkus REN, kemudian glandula adrenalnya bagian depannya namanya adalah fascia aorta. Kemudian ini pararenal fat, di mana dia tuh lemak yang terletak di luar fascia renalis di bagian posterior dan posterolateral REN. Nah, kemudian dia juga ada kapsula adiposa di mana dia ini fungsinya untuk memfiksasi ginjal saat bernafas. Nah, apabila lapisan ini berkurang secara drastis, maka ginjal ini dapat turun atau klinisnya disebut nefroptosis atau atau apabila mengalami rotasi sehingga ureter tertekuk disebut juga dengan hidronefrosis. Nah, kemudian dari fiksatornya, REN ini difiksasi oleh fascia renalis, kemudian ada AV renalis dan corpus adiposum tadi, pararenal dan perineal fat. Oke, lanjut kita ke struktur eksternanya.
di bagian luarnya. Jadi dia ini terdiri dari fasies, polus, dan ekstremitas. Nah, em, jadi fasies ini terdiri dari dua, ada bagian anterior dan ada posterior. Ini yang ditunjukkan adalah bagian yang anteriornya. Fasis itu adalah permukaan. Sedangkan polus atau ekstremitas, ini ada dua juga. Di superior cranialis, dia akan berhubungan langsung dengan glandula suprarenalis. Dan ada yang inferior atau caudalis. Terus ada margo, dia ada dua, lateral dan medial. Lateral di mana dia ini akan berbentuk konveks cembung. Dan di sini, dan medial bagian yang cekung. Dia ini akan ada hilus renalis nih, yang ini hilus, di mana dia akan berisi anteriornya ada vena renalis, kemudian medianya ada arteri renalis, dan posteriornya ada pelvis renalis. Lanjut, ini kita masuk ke dalamnya atau struktur interna. Jadi struktur interna, dia ini ada korteks sama medula. Korteks dan medula di bagian dalamnya lagi. Cortex renalis terdiri dari kolumna renalis bertini, di mana dia tuh struktur di antara piramida renalis yang di sininya. Nah, piramida renalis kan yang ini, berarti struktur di antaranya yang ini nih. Kemudian ada arcus corticalis. Arcus corticalis adalah lengkungan menghubungkan antara kolumna renalis. Ini lengkungan di sininya yang menghubungkan antara kolumna renalis disebut dengan arcus corticalis. Sedangkan kita masuk ke medulanya atau bagian dalamnya, pertama ada piramidis renalis atau si piramida dari Rene sendiri ini. Kemudian ada papilla renalis, di mana dia adalah apex dari medulla renalis, dia akan menghadap ke sinus renalis. Jadi ke sini, sinus renalisnya di sini. Dan ada foramina papillaria, di mana dia ini adalah lubang-lubang di ujung papilla renalis dan sebagai muara ductus papillaris bertini. Nah, kemudian akan ada calyx minor. Calyx minor tuh yang ini. Mana ya calyx minor? Ya, pokoknya ini yang satu-satu gitu. Ini ada calyx minor, kemudian akan bertemu jadi satu yang besar ada calyx mayor. Kemudian eh, ada pelvis renalis. Pelvis renalis ini merupakan gabungan calyx mayor menjadi ureter. Pelvis renalis yang ini. Kemudian terakhir ada sinus renalis di mana dia akan ada pelebaran hilus. Oke, selanjutnya kita ke aliran dari urin. Jadi, urin itu dimulai dari nefron. Nefron di mana dia akan ke tubulus contortus proximal, terus dia akan ke tubulus descendens ansa Henle. Nah, di TKP ini, sebelumnya di TKP di sini, nggak sebelumnya dulu di nefron atau di corpusculum Malpighi, dia ada glomerulus sama kapsula Bowman. Nah, di sini nanti akan terjadi filtrasi. Nah, setelah itu akan ke TKP, di mana akan terjadi reabsorpsi atau penyerapan. Nah, kemudian dia akan masuk ke tubulus descendens ansa Henle atau di lempung Henle ini. Dia itu nanti akan dipekatkan oleh natrium. Ini terus nanti akan membentuk lengkung, itu terus akan masuk ke tubulus ascendens, naik ke atas, ini akan ke TKD, tubulus collectivus distalis, di mana akan terjadi proses namanya proses augmentasi. Nah, kemudian nanti masuk ke ductus collectivus. Nah, terus akan ke papilla renalis, akan ke calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan terakhir sampai ke ureter. Nah, ini untuk vaskularisasi rate-nya. Jadi, dia ini oleh aorta abdominalis, terus menuju ke arteri renalis dextra et sinistra, kemudian ke ramus anterior et ramus posterior. Dia ini akan masuk ke hilus, kemudian dia masuk ke piramida renalis di arteri lobaris, terus akan berjalan di kolumna renalis di arteri interlobaris, terus akan berjalan di basis piramidis renalis ke arteri arcuata, terus dia akan ke korteks renalisnya,
melalui arteri interlobularis, terus akan membawa darah akhirnya ke glomerulus untuk disaring, dibawa oleh arteri aferen glomeruli. Jadi, tapi sebagian kecil darah ini tidak akan difiltrasi, jadi dia akan tetap mengalir di glomerulus. Dia akan dibawa oleh arteri eferen glomeruli menuju ke arteri dia akan direabsorpsi di tubulus ginjal. Nah, selanjutnya ada inervasi dari red. Jadi dia ini oleh plexus renalis. Dia akan berhubungan dengan plexus testiculoris. Jadi dia somatic afferentnya oleh nervus splanchnici, kemudian simpatisnya oleh nervus splanchnicus major, nervus splanchnicus minor, kemudian parasimpatisnya oleh nervus vagus. Sedangkan untuk drainase limfatikinya dia akan bermuara ke nodi aortiki lateralis, membatasi di sekeliling pangkal arteria renalis. Oke, sudah cukup sekian laporan praktikum dari saya. Semoga dapat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.